Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ada pertanyaan yang masuk ke WA saya, yaitu bagaimana pandangan Ustadz tentang Islam Nusantara. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini menanyai pandangan saya. Tentunya pandangan boleh saja benar, boleh saja salah. Tetapi sedikit saya ingin menjelaskan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi semuanya. Jadi kita ketahui di dalam ajaran Islam, dalam ajaran Al-Quran itu memuat 3 hal. Yang pertama ada aspek akidah, kemudian ada aspek akhlak, yang ketiga ada aspek syariat. Aspek akidah ini adalah ajaran yang berintikan keyakinan akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari pembalasan, dan juga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dirangkul dengan rukun iman. Kemudian yang kedua adalah ajaran akhlak. Ajaran akhlak adalah ajaran yang berintikan tentang takhali dan tajali, yaitu membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Aspek akidah dan aspek akhlak ini dimanapun dan kapanpun dari pertama Islam hadir sampai hari kiamat itu tidak akan berubah. Baik dia hidup di Amerika maupun hidup di Afrika, dimanapun tetap dia tidak akan berubah. Kewajiban bagi seorang mukallaf adalah meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menentukan. Kemudian juga harus meyakini malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan lain-lain daripada rukun iman. Kemudian aspek akhlak juga dia tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, orang yang melakukan penipuan tetap tidak disukai. Baik itu di Amerika, orang Amerika tetap tidak suka terhadap penipuan. Begitu juga orang Indonesia. Ini aspek akhlak yang tidak berubah oleh ruang dan waktu. Kapanpun tetap akan akhlak itu tidak akan berubah. Ya. Prinsipnya adalah jujur, amanah, ikhlas, ya, dan juga tidak mendengki. Ini tidak berubah ajarannya, kapanpun dan dimanapun. Mungkin nanti norma-norma yang sedikit ya berbeda dengan daerah lain. Misalkan di Indonesia kalau lewat orang senyum itu biasa, tetapi di Rusia itu tidak bisa dilakukan misalkan karena dianggap mungkin ada sesuatu yang ingin kita lakukan terhadap orang tersebut. Begitu juga misalkan kalau kita di Indonesia ini suka memberikan tips setelah membantu kita. Ada orang membantu kita, kita berikan tips berupa uang misalkan. Dan juga orang kita suka menerima tip. Artinya ini adalah sebuah budaya yang biasa atau norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat kita di Nusantara. Berbeda mungkin dengan di Jepang. Itu kalau kita berikan tip, mereka akan menganggap sebuah penghinaan. Nah, ini hal-hal kecil yang terjadi dalam masyarakat. Artinya ajaran akhlak itu tidak berubah, ya, kecuali norma-norma seperti tadi yang berbeda satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah aspek syariat. Aspek syariat ini adalah ajaran yang bersifat amaliyah, praktek. Jadi seperti peribadatan, kemudian juga pernikahan, muamalah, itulah aspek amaliyah, ajaran syariat, atau bahasa lainnya adalah fikih. Ini juga harus dipilah antara yang qat'iyah atau ijtihadiyah. Yang qat'iyah ini sesuatu yang sudah pasti. Misalkan sholat 5 waktu. Mau dia tinggal di kutub utara, sholatnya tetap 5 waktu. Begitu juga dia tinggal di Indonesia, sholatnya tetap 5 waktu. Di Arab tetap sholatnya 5 waktu. Sholat subuhnya tetap 2 rakaat, di Indonesia tetap 2 rakaat.
Begitu juga salat maghribnya 3 rakaat, dimanapun tetap 3 rakaat salat maghrib yang dimulai ketika tenggelam matahari. Ya, ini tidak berubah. Qat'iyah sudah pasti begini. Kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban zakat, artinya sudah pasti. Tidak diberikan ruang untuk akal berfikir. Kenapa ya? Kenapa Safa dan Marwah itu 7 kali bolak-balik? Kenapa enggak 3 kali saja? Jadi tidak ada pertanyaan kenapa lagi. Kenapa? Karena tidak diberikan ruang untuk akal berijtihad. Makanya di dalam bab fikih itu kalau masalah salat itu pertama dalilnya misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dalil Quran. Kemudian dalil hadis bunyal Islam ala khams. Kemudian ada dalil ijma ulama bahwasanya kewajiban salat 5 waktu. Nah, kenapa? Karena perkara yang qat'i selalu ada dalil ijma dalam perkara qat'i. Beda dengan pembahasan yang ijtihadiyah. Pembahasan ijtihadiyah ini adalah pembahasan yang diberikan ruang untuk akal berfikir ketika memahami teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijtihadiyah. Contohnya kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi menyuruh sekelompok sahabat dengan mengatakan tidaklah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di sini sahabat berbeda pendapat dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebahagiannya ada yang sholat di Bani Quraidah, sholat asar. Ada yang sebahagiannya sholat di jalan karena waktu asar sudah sampai. Nah ini padahal mereka sama-sama mendengar perintah Nabi, tidaklah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tetapi terjadi perbedaan pendapat. Ya, ini cara memahami mereka yang berbeda. Yang satunya memahami Nabi menyuruh kita begitu supaya kita cepat-cepat sampai ke sana. Kalaupun tidak sampai berarti kita boleh sholat di mana aja. Perintah Nabi itu bukan harus kita laksanakan artinya sholat asar harus Bani Quraidah, tidak. Tetapi itu perintahnya supaya kita cepat-cepat, tidak lambat-lambat dalam pergi. Cepat-cepat harus sampai ke Bani Quraidah di waktu asar. Nah, jadi sebagian sahabat memahami secara teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan sahabat yang mana Nabi membenarkan kedua kelompok sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Islam memberikan ruang untuk akal berfikir dalam teks atau dalam nas Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara ijtihadiyah. Makanya ketika para sahabat menyebar, maka ilmu pun tersebar setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi mengutus Muaz, Nabi mengiyakan apa yang dikatakan oleh Muaz ketika tidak didapatkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Muaz dia akan berijtihad. Nah, ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dari perkara ijtihad ini lahir berbagai macam mazhab di dalam Islam, khusus dalam masalah ijtihadiyah. Misalkan lahir mazhab Hanafi, kemudian juga lahir mazhab Maliki. Ya, kalau seandainya tidak diberikan ruang, tentunya kalau kita mau bermazhab ya lebih cocok mazhab Maliki. Begitu juga Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i setelah belajar dari Imam Malik pergi lagi ke Irak, pergi lagi ke Mesir, sehingga ada qaulul jadid dan qaulul qadim dari Imam Syafi'i. Seharusnya beliau cukup ikut mazhab Maliki. Kenapa? Karena Maliki itu, Imam Maliki, beliau tinggal di Madinah, melihat praktek orang-orang di Madinah yang mana sangat dekat dengan Nabi. Dan bahkan dalam mazhab Maliki banyak mengambil dalil dari amalan orang-orang Madinah. Nah, tetapi tidak begitu. Kenapa? Karena Imam Malik ini dan imam-imam yang lain tahu bahwasanya ilmu sudah menyebar. Makanya Imam Syafi'i pergi ke Irak, pergi ke Mesir, karena mungkin ada hadis yang sudah dibawa oleh sahabat, tidak ada lagi di Madinah. Kalau seandainya dulu masa Nabi sudah ada sahabat yang menyebarkan Islam ke Aceh atau ke Nusantara misalkan Imam Syafi'i, ada sahabat yang sudah pergi ke Nusantara, ke Indonesia, ke Malaysia, pasti mungkin Imam Syafi'i akan pergi ke sini mencari
ilmu yang dibawa oleh sahabat tersebut. Nah, ini keluasan fikih, keluasan dalam perkara ijtihadiyah. Maka ketika ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut kita, misalkan masa tabi'in ada fatwa melarang perempuan itu sholat di masjid, padahal Nabi mengatakan janganlah kalian melarang, kalau seandainya perempuan mau ke masjid jangan dilarang. Tetapi ada fatwa di masa tabi'in itu tidak boleh perempuan itu sholat di masjid. Nah, ini menunjuk bukan berarti para tabi'in itu menentang sunnah, tidak. Nah, ini menunjukkan kondisi kondisi yang berbeda ketika masa Nabi dan masa tabi'in. Dan begitu juga bisa jadi yang dulunya dilarang hari ini boleh, karena inlat hukumnya berbeda, sudah berubah. Begitu juga yang dulunya bisa jadi haram hari ini boleh, atau yang dulunya boleh hari ini bisa jadi haram. Maka dalam istilah orang belajar fikih itu, fatwa zaman dulu belum tentu cocok dengan kondisi umat Islam sekarang atau dengan kondisi umat hari ini. Makanya setiap masyarakat itu ada ulama yang memberikan fatwa, misalkan fatwa tentang masalah ini, dikeluarkan fatwa. Setelah diteliti, maka dikeluarkan fatwa. Ya. Ini perkara ijtihadiyah, artinya perkara ijtihadiyah itu diberikan ruang untuk manusia itu berpikir, berpikir bagaimana memahami teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali lagi kepada Islam Nusantara. Islam Nusantara itu dipromosikan, ya. Kenapa ada istilahnya sekarang? Itu mungkin ya karena ada sebahagian dari kita ketika ada satu permasalahan itu standarnya sudah standar Islamnya lihat Arab. Di Arab kok nggak ada, kenapa di sini ada? Jadi bukan lagi standar ilmu, tetapi sudah standar Arab. Misalkan pergi ke Arab, dilihat tidak ada halal bil halal. Di Indonesia ada, sudah dikatakan tidak boleh. Kenapa? Karena di Arab, karena melihat kepada Arab. Padahal kondisi dan tradisi itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dulu kita awal-awal Islam sebelum ada mic itu untuk menandakan atau untuk memberitahukan orang-orang waktu sholat dengan memukul beduk, karena beduk itu suaranya keras, terdengar satu kampung. Jadi dipukul beduk menandakan waktu sholat sudah tiba. Di Arab mungkin tidak ada. Kenapa? Karena pertama kondisi di Arab itu kondisinya padang pasir, terus tidak diperlukan beduk, sehingga suara azan saja sudah sampai ke pelosok kampung. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalanginya. Ya, suaranya lebih lempang. Kenapa di Nusantara ada? Ya, karena rumah-rumah itu mungkin dulu itu nggak dekat-dekat, jadi jauh. Kemudian ditutupi dengan pepohonan, karena kita banyak pohon juga banyak suara burung, sehingga dipukul beduk ya bisa didengar oleh semuanya. Ya, ini tradisi, jadi tradisi. Begitu juga dengan budaya-budaya yang lain yang sejalan dengan syariat Islam. Walaupun di Arab tidak ada, ya bukan berarti tidak boleh. Karena setelah ditimbang dengan ilmu, baik itu ilmu fikih maupun ilmu yang lain, nah ini tidak bertentangan misalkan dengan syariat. Misalkan di Aceh dulu sampai hari ini ada khanduri laut. Ya, itu bentuk tasyukuran orang-orang nelayan, mengajak orang diundang untuk makan-makan bersama, itu hal yang dibolehkan, tidak masalah walaupun di Arab tidak ada. Begitu juga dengan khanduri blang misalkan, itu hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Begitu juga dengan misalkan tradisi ziarah kubur yang sudah ditentukan, misalkan waktunya sudah jadi kebiasaan, misalkan hari kedua Lebaran itu ziarah kubur. Walaupun di Arab tidak ada, bukan berarti dilarang. Bukan berarti dilarang di dalam syariat Islam. Karena patokannya bukan Arab, patokannya adalah ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Jadi bukan berarti sesuatu yang tidak ada di Arab dilarang di sini. Mungkin itu kenapa ada istilahnya Islam Nusantara, yaitu untuk memperkenalkan bagaimana
orang-orang Nusantara memahami teks dan juga memahami realita dan sosial, kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Nusantara. Dan tentunya bukan berarti Islam Nusantara itu membenci Arab, tidak. Tidak ada segmen benci kepada Arab, tidak. Karena memang khususnya peradaban Melayu itu tidak bisa dipisahkan dengan Arab. Karena sudah sangat kuat pengaruh bahasa Arab misalkan di dalam bahasa Melayu, kemudian hal-hal lain yang dipengaruhi oleh Arab di dalam budaya atau tradisi orang-orang Melayu. Jadi bukan berarti ketika ada Islam Nusantara itu membenci Islam Arab, tidak. Ini hanya sekedar penamaan yang tidak ada salahnya. Cuma mungkin harus dibuat definisi apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara, supaya orang tidak mendefinisikan secara pikirannya. Nanti ada yang mendefinisikan Islam Nusantara itu sebagai Islam liberal misalkan, padahal tidak begitu. Jadi harus dibuat definisi konsep yang jelas apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Sebagaimana juga di dalam kitab-kitab fikih itu selalu diawali dengan definisi secara bahasa dan secara istilah. Salat misalkan, secara bahasa itulah doa, secara istilah adalah sebagai perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi dibuat definisi, ada konsep yang jelas sehingga orang tidak salah ketika membahas sesuatu. Begitu juga dengan Islam Nusantara. Ini pandangan saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan marilah sama-sama kita belajar dan juga sama-sama menjadikan budaya dan tradisi kita hormati yang insya Allah yang sesuai dengan Islam atau sesuai dengan nilai-nilai Islam itu tetap kita pertahankan, yang tidak sesuai itu yang harus mungkin kita perbaiki. Dan saya rasa belum ada budaya yang khususnya misalkan di tanah Melayu ini yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, sepengetahuan saya. Mungkin kalau ada ya kita koreksi bersama-sama, dievaluasi, para ulama akan melihat cocok atau tidak ini untuk dijadikan sebagai adat misalkan. Kalau seandainya ada, ya kita serahkan semuanya kepada ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, karena jangan pernah kita menganggap bahwasanya ulama-ulama kita itu bukan orang-orang hebat. Nah, kita harus kita ketahui ulama-ulama kita juga orang-orang hebat, orang-orang yang memang belajar siang malam ketika mondok dulu. Artinya mereka adalah orang-orang yang kompeten. Jangan sampai kita karena diharap begini kita lari tidak melihat lagi kepada fatwa ulama kita. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.